dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tutik Nur Hayati. Saya guru di SD Negeri 1 Sanggerahan, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemu dan manfaatnya, pembelajaran ketiga di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah siap belajar untuk hari ini? Saya siap, pasti siap, selalu siap. Oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Sudah lengkap ya? Saya absen dulu. Saya panggil satu persatu. Mulai dari nomor absen 1, Vino. Ada. Fadli. Lukman. Mila. Olive. Rahma. Riki. Mada. Afan. Oke, berarti semuanya lengkap. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi belajar bersama di kelas ini. Sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, kita apa biasanya? Berdoa. Yuk, siapa tadi yang datangnya paling awal? Siapa? Olive. Oke, Olive, karena kamu datangnya paling awal, kamu pimpin doa. Siap, gerak, berdoa dimulai. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita, baik untuk sekarang maupun untuk kemudian hari. Diperiksa dulu. Sudah rapi apa belum meja kursinya? Seragamnya sudah rapi apa belum? Diperhatikan dulu. Salah satu pimpin menyanyi. Ayo, Mila, Mil. Silahkan dipimpin, Mil. Terus teman-temannya diminta berdiri. Silakan berdiri. Ayo. Oke, kita mulai ya. Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Jadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Tadi judulnya apa? Garuda Pancasila. Supaya semakin menambah semangat nasionalisme kita ya. Oke,
Siapa yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Apa? Tokoh penemuan jam. Terus apa lagi? Penemuan jam mekanik. Sekarang butuh tanya, apa manfaatnya dari penemuan itu? Membantu supaya tepat waktu. Terus supaya tahu ini pukul berapa. Terus iya, jam itu adalah alat pengukur waktu. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks si paralel penyelamat jalan, kalian mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks si paralel penyelamat jalan, kalian mampu mempresentasikan. Nah, setelah dianalisis, kalian mempresentasikan di depan. Kemudian, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik dengan tepat. Nanti kalian melakukan percobaan membuat lampu lalu lintas. Kemudian, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu melakukan percobaan merancang rangkaian paralel dengan lengkap. Coba kalian perhatikan video ini. Hari ini kita akan belajar tentang lampu lalu lintas. Ayo diperhatikan loh. Lampu lalu lintas. Ya, betul. Ada 3. Warna apa saja? Pertama coba kita lihat warna apa ini? Warna hijau. Bahasa Inggrisnya green. Lalu ada warna apa lagi? Iya, betul. Warna kuning. Bahasa Inggrisnya namanya yellow. Ya, satu lagi. Warna apa coba? Warna lampu lalu lintas ini. Di sini ada 2 mobil dan ada penyeberang jalan. Nah, kalau seandainya lampu hijau menyala, berarti mobil boleh berjalan, sedangkan penyeberang jalan. Oke, sekarang kalau bagaimana lampu kuning menyala, semua mobil harus berhati-hati untuk berhenti. Mengapa? Karena sebentar lagi lampu merah akan menyala. Bagaimana dengan penyeberang jalan? Penyeberang jalan juga tidak boleh berjalan karena berbahaya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi lampu merah. Apa yang terjadi? Ya, semua mobil akan berhenti dan penyeberang jalan boleh menyeberang jalan. Nah, itulah pelajaran tentang lampu lalu lintas. Sekarang kita akan bermain. Sudah mengamati video. Sekarang Bu Tuti mau tanya kepada kalian, apa yang dapat kalian amati dari video tadi? Coba. Mobil ya mematuhi lalu lintas. Terus lampu lalu lintas mengatur jalan mobil. Kalau warna merah tadi tandanya apa? Kalau lampu merah berarti mobilnya harus bagaimana? Kalau hijau? Kalau kuning? Hati-hati. Bagaimana jika ada pengendara yang tidak mematuhi peraturan tadi? Misalnya di lampu merah tapi dia jalan terus. Itu bagaimana? Terjadi kecelakaan, itu berbahaya. Jadi kalian harus mematuhi peraturan berlalu lintas. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan lalu lintas. Coba semuanya berdiri ya. Berbaris 3-3. Nah. Sudah siap? Oke.
Perhatikan dulu nanti cara mainnya seperti itu. Jadi nanti kalian membuat satu kelompok yang berisi dari 3 orang dan kalian hanya mendengarkan instruksi dari saya. Saat instruktur mengatakan warna hijau, depan membungkuk, tengah jongkok, belakang berdiri. Lampu hijau. Kalau hijau berarti yang belakang berdiri, yang depan. Depan jongkok, tengah berdiri, belakang Ah, berdiri. iya. Kuning. Kalau kuning berarti yang berdiri ya. Instruktur Tengah. mengatakan warna merah, Kalau yang depan berdiri, merah. tengah membungkuk, belakang jongkok. Kalau merah berarti yang berdiri ya. Lampu Depan. kuning. Harus konsentrasi. Oke. Sudah paham belum? Kita mulai ya. Oke, kita mulai saja. Sebentar. Saya close dulu. Oke, konsentrasi. Kita mulai. Lampu hijau. Ya, bener. Sip. Oke, lanjut. Lampu kuning. Duduk. Nah, sekarang lampu merah. Sip. Lanjut. Lampu kuning. Hijau. Merah. Lah, kamu nggak berdiri. Kuning. Bagi kelompok kan. Ini kelompoknya sama aja ya, seperti kemarin. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sama seperti pembelajaran 2 kemarin. Ya, nah tadi udah dibagi kelompok, sekarang Bu Tuti bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Oke, bantu Bu Tuti bagi ya. Nah, sekarang kalian buka LKPD Bahasa Indonesia. Dibuka. Ya. Di situ ada cerita si paralel penyelamat jalan. Sekarang kalian membaca cerita tersebut, kemudian menganalisis informasi penting apa yang ada di cerita itu. Setelah dianalisis, tulis jawaban kalian pada lembar ketiga LKPD. Nah, seperti biasa, kalau mengerjakan LKPD berarti di depannya bagaimana? Dikasih nama, harus ditulis namanya. Yuk, Bu Tuti beri waktu 10 menit cukup enggak ya? Berapa? 15 menit, Dili? Oke, 15 menit saja. Membaca sama menganalisis. Oke, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke presentasi. Dipresentasikan. Ayo, siapa yang berani presentasi ke depan? Coba angkat tangan. Ya, Rahma, ya Mas, silahkan Mas. Hasil LKPD
LKPD-nya, hasil pengerjaan LKPD-nya. Silakan, Ma. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Silakan dibacakan. Paragraf 1. Topik masalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas. Paragraf 2. Deretan penjelas lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Rangkaian ini disusun secara berderet masing-masing berhubung pada sumber energi. Kalau sudah, beri tepuk tangan dong buat Rahmat. Silakan Rahmat. Yuk, setelah Rahmat, siapa lagi yang berani mempresentasikan hasil kerjanya? Oke, Rahmandi, silakan. Teman-teman, Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Rangkaian ini disusun secara berderet, masing-masing berhubung pada sumber energi. Bila ada satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Avandi. Silakan Dok. Sekarang kita bahas. Nah ini, informasi penting yang ada pada teks si paralel penyelamat jalan. Yang pertama, topik masalah. Gitu. Paragraf 1 itu topik masalah adalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Paragraf kedua tadi apa namanya? Deret penjelas. Isinya apa? Lampu lalu lintas temuan Morgan merupakan rangkaian paralel. Rangkaian ini disusun secara berderet. Terus masing-masing terhubung pada lanjut. Bila ada satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing. Jika ada salah satu komponen yang rusak, komponen yang lain masih hidup. Oke. Kemudian paragraf yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Iya. Jadi ciptaannya itu sudah bermanfaat sekali. Kita juga merasakan manfaatnya ya kan. Karena kalau tidak ada lampu lalu lintas bisa terjadi kecelakaan. Jalanan jadi macet, iya kan? Jadi kita harus bersyukur Bapak Morgan bisa menemukan lampu lalu lintas sehingga kita juga bisa menikmati hasilnya. Sekarang silakan dikeluarkan alat-alatnya. Kita lanjutkan. Tadi kan sudah menyiapkan alat dan bahannya ya kan, sudah disiapkan. Sekarang coba dikeluarkan, kemudian kita akan membuat rangkaian lampu lalu lintas. Pasti kalian bertanya-tanya, Bu, bagaimana ya caranya membuat rangkaian lampu lalu lintas itu? Ada yang sudah tahu caranya? Belum. Nah, kalau belum kita lihat ini dulu. Kita lihat videonya supaya kita tahu bagaimana cara menyusunnya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat lampu lalu lintas sederhana. Seperti yang di samping Pak Guru sudah ada contohnya. Kita coba siapkan. Yang pertama adalah kardus bekas, bisa kardus bekas sepatu
wadah sepatu ataupun kardus bekas yang lainnya. Di sini Pak Guru membuat model lampu lalu lintas ini dengan kardus dari bekas popok baji. Nah, kalau di rumah ada kardus dari wadah sepatu itu lebih bagus, tapi kalau nggak ada, seadanya saja. Yang pertama kardus, yang kemudian ada kabel secukupnya yang kecil, kira-kira sekitar 2 meter. Kemudian Kita sudah melihat video cara membuat lampu lalu lintas. Oke, jangan lupa sebelum memulai praktik, ayo kita ngapain? Membaca panduan. Apa kemarin itu loh, kita sudah 2 kali loh ini melakukan percobaan panduan keselamatan kerja. Benar, ayo dibuka kiri silahkan dibaca panduan keselamatan kerjanya. Nah, ayo dibaca yang keras biar teman-temannya juga mendengarkan. Panduan keselamatan kerja. 1. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik, baterai tidak berkarat atau bocor. 2. Pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. 3. Berhati-hati saat menggunakan benda tajam seperti gunting. 4. Gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Benar, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Sekarang silahkan mulai membuat rangkaiannya dengan memperhatikan langkah-langkah pada LKPD IPA. Nah, jangan lupa sambil sambil merangkai, kalian juga memperhatikan LKPD. Karena di LKPD sudah ada langkah kerjanya, sudah ada petunjuk-petunjuknya dengan lengkap. Nah, ini kira-kira butuh waktu berapa menit untuk merangkai lampu lalu lintas ini? 20 menit cukup? Oke, 20 menit ya? 25? Ya sudahlah, 25 nggak apa-apa, 25. Saya beri waktu 25 menit untuk membuat rangkaian dan juga menyajikan dalam bentuk laporan. Silakan mulai.
gimana? Sudah jadi? Sudah diuji? Sudah ditulis dalam LKPD? Oke, kalau sudah berarti sekarang waktunya presentasi. Perwakilan kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1, 2, apa 3 terlebih dahulu. Siapa yang berani mempresentasikan? Ayo. Siapa ayo silakan. Apa Ki? Oh, Niki malu-malu. Berarti dia sudah siap. Saya bantu bawa. Silakan. Dibacakan hasil ininya. Baik teman-teman. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya kerja kelompok saya. Diperhatikan teman-teman yang lain, diperhatikan Niki mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dia membuat apa? Apa namanya Ki? Percobaan membuat lampu lalu lintas sederhana. Ini hasil karyanya. Tujuan percobaan mengenal rangkaian lampu lalu lintas sederhana, pelatih kreativitas. Alat dan bahan: kardus bekas sepatu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tenaga 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah kedudukan lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan berwarna merah, kuning, hijau, alat gunting kecil, isolasi plastik. Langkah pertama, persiapkan kardus dan buka tutup atasnya. Buatlah 3 lubang untuk lingkaran pada permukaan kardus bawah. Buatlah 3 lubang berbentuk lingkaran pada permukaan kardus bawah. Teman-teman, perhatikan ini hasil kerja kelompoknya Niki, kelompok 3. Coba dihidupkan lampu merahnya. Nyala enggak? Oke, lampu merah berarti artinya apa kalau merah? Berhenti, lanjut. Lampu. Kalau kuning apa? Hati-hati. Satu lagi. Hijau. Artinya jalan terus. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 3. Silakan duduk. Nih. Oke, satu lagi dari kelompok 2. Kelompok 1 sudah, 3 sudah, kelompok 2. Silakan. Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok saya. Nama percobaan membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuan percobaan mengenal rangkaian lampu lalu lintas sederhana, melatih kreativitas. Alat-alat: kardus bekas sepatu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 V, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Alat: gunting kecil, isolasi plastik. Langkah kerja: persiapkan kardus dan buka tutup atasnya. Buatlah 3 lubang berbentuk lingkaran pada permukaan kardus bawah. Kemudian buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat. Potong masing-masing kertas warna yang luasnya bisa menutupi masing-masing lubang tadi. Kemudian tempelkan kertas untuk menutupi lubang sesuai urutan lampu lalu lintas, yakni merah, kuning, dan paling bawah hijau. Selanjutnya kertas ditempel pada permukaan. Nah, jadi ini adalah hasil karya kelompok 2. Coba dihidupkan satu persatu. Mulai dari lampu merah, nyala ya, lanjut. Lampu yang tengah, lampu kuning juga menyala. Satu lagi, lampu hijau juga menyala. Semuanya menyala dan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba, mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat.
Semangat! Ternyata masih semangat. Kita sudah melakukan percobaan. Kita sudah menuliskan hasil percobaan. Sekarang coba kalian buka LKPD IPA. Dibuka. Di situ ada menuliskan apa yang sudah kalian ketahui tentang rangkaian listrik. Nah, kalian lengkapi bagan yang ada di LKPD IPA dengan cara berdiskusi terlebih dahulu. Didiskusikan dengan teman kelompoknya apa saja yang sudah diketahui, kemudian dituliskan. Ya, di sini dia nggak benar. Ini didiskusikan dulu sama teman kelompoknya, kemudian kamu tuliskan apa hal yang sudah kamu ketahui, apa hal yang ingin dipelajari lagi, kalian dituliskan di situ ya. Silakan didiskusikan. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan, kemudian sisa-sisa bahan yang sudah tidak terpakai silakan dibuang, dikemas, dirapikan. LKPD-nya sama itu apa? Rangkaiannya dibawa ke depan juga ya. Mau dinilai? Saya nilai dulu. Ya, taruh sini ya. Ini, oh ya, itu kotak ibu tulis tadi di sana, taruh sini ya. Ya, kompres kecil. Ya, oh nyala ya, nyala. Oh, bagus. Sisa-sisa sampahnya ya, tolong dibuang supaya kelas kita tetap bersih. Sementara Bu Tutik nilai dulu ya. Ini tadi. Sudah Bu Tutik nilai karyanya, sangat luar biasa sekali, anak-anakku sudah hebat membuat rangkaian lampu lalu lintas. Sekarang Bu Tutik mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Membuat? Terus, apa lagi yang dipelajari tadi? Yang bahasa Indonesia tadi? Membuat, menganalisis teks? Eksplanasi, benar. Ada nggak yang belum dipahami? Ada? Tidak. Berarti semuanya sudah paham ya hari ini. Kita belajar teks eksplanasi dan juga rangkaian lampu lalu lintas. Oke, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Coba Bu Tutik tanya, apa saja sih bagian-bagian dari teks eksplanasi tadi? Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Siapa?
kesimpulan. Nah sekarang kalau tentang rangkaian lampu lalu lintas, Bu Tutik mau tanya, fungsinya baterai tadi apa ya? Siapa yang tahu angkat tangan? Iya, baterai itu sebagai sumber energi listrik. Jika tidak ada baterai, apakah lampunya bisa menyala? Tidak. Oke, besok kita akan belajar pembelajaran 4 ya, manfaat rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, nah seperti biasa kita menyanyikan satu lagu daerah. Semuanya berdiri. Nah, semuanya harus berdiri. Jangan lupa sambil bernyanyi sambil berjoget. Ayo joget. Semuanya berjoget. Joget loh, ayo. Ada joget dah. Sambil bernyanyi. Cuplak suang, suang ngeteng gerenter, membuka tunggung muda, Pak Polera lere sopong duyung dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suang, suang ngeteng gerenter, membuka tunggung muda, Pak Polera lere sopong duyung dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Oke, sudah selesai bernyanyi. Sekarang karena waktunya sudah habis ya, sudah selesai pelajaran kita. Waktunya berdoa. Silakan duduk. Kemudian ketua kelasnya memimpin doa. Eno. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Terima kasih juga untuk semuanya. Semangatnya, kerja kerasnya, kerjasamanya juga. Sekarang, karena udah waktunya pulang ya, langsung pulang. Kalian jaga kesehatan. Ini musimnya pancaroba. Ya kadang panas, kadang hujan. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Jangan hujan-hujanan ya, Van ya, supaya tidak sakit. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Oke, saya rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.